Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Mujadid dengan NIM 24060511082. Nah, saya dari Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim dan saya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya jurusan Teknik Informatika dan saya dari kelas Kewarganegaraan A dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamilus Zaman MPTI. Nah, saya di sini akan menjelaskan atau membawakan sebuah topik yang bertemakan identitas nasional. Nah, apa sih identitas nasional itu? Mari kita bahas. Pengertian identitas nasional menurut Kailan 2007, identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas yang beda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berbeda dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional. Gitu. Terus lanjut, ident- identitas nasional Indonesia. Nah, identitas nasional Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada identitas fundamental. Identitas fundamental atau identitas dasar yang melekat sejak lahir atau sifat inti yang membentuk jati diri seseorang. Jadi identitas fundamental itu identitas yang udah ada bawaan dari lahir gitu, seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama. Terus yang kedua ada identitas instrumental. Identitas instrumental itu identitas yang dibentuk atau dipilih sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Semisal apa? Semisal itu suatu status pekerjaan, terus organisasi, hobi atau skill gitu. Yang ketiga ada identitas alamiah. Identitas alamiah itu identitas yang berasal dari kondisi alami atau lingkungan tempat seseorang lahir dan tumbuh. Seperti contoh tempat lahir, suku bangsa, bahasa ibu, warna kulit, bentuk fisik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut, unsur-unsur identitas nasional. Nah, unsur-unsur identitas nasional sendiri ada empat, yaitu suku, bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Lanjut, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Yang satu ada bendera negara. Nah, bendera negara itu sebuah lambang eh, yang ada di sebuah negara tersebut. Misal Indonesia nih punya lambang negara merah, lambang bendera negara merah putih. Nah, bendera merah putih ini sudah dikenal atau dikibarkan pada 17 Agustus. Terus ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Terus ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan sendiri, lagu kebangsaan kita itu lagu Indonesia Raya yang pertama kali dinyanyikan pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II. Terus ada lambang negara. Nah, lambang negara Indonesia sendiri itu burung Garuda, lambang negara Indonesia yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan persatuan. Garuda mencerminkan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah yang nasional yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Di dadanya terdapat perisai dengan 5 simbol yang mewakili Pancasila sebagai dasar negara. Lambang ini mencerminkan jati diri, nilai-nilai, dan cita-cita bangsa Indonesia. Terus ada semboyan negara. Semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Gitu. Terus lanjut, masih di bentuk-bentuk identitas nasional, ada lanjutannya yaitu dasar falsafah negara. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Terus ada hukum dasar negara. Hukum dasar negara itu UUD 45. UUD 45 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Terus lanjut ada bentuk negara. Bentuk negara kita itu kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya itu republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi gitu. Terus lanjut ada kebudayaan. Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah.
Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Terus terakhir ada pandangan bangsa. Nah, pandangan bangsa itu sebuah konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut. Adapun fungsi dan urgensi identitas nasional. Fungsi identitas nasional itu satu, menjadi pembeda dengan bangsa lain. Dua, menyatukan keberagaman dalam suatu bangsa. Tiga, membentuk karakter dan jati diri bangsa. Empat, panduan dalam bertindak dan bersikap sebagai warga negara. Terus adapun urgensi identitas nasional. Yang pertama, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Yang kedua, menghadapi tantangan globalisasi dan budaya asing. Yang ketiga, memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang keempat, mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis dan berdaulat. Nah, fungsinya itu, nah jadi identitas nasional itu ada fungsi-fungsinya tersendiri dan ada pun urgensi yang harus dihadapi oleh sesama warga negara gitu. Lanjut, dinamika dan tantangan identitas nasional. Nah, yang pertama itu ada globalisasi. Globalisasi itu membawa arus informasi budaya dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia ke Indonesia. Nah, jika tidak disaring, budaya luar dapat mengikis identitas budaya nasional. Terus yang kedua ada media sosial. Media sosial itu sarana informasi yang sangat cepat, tapi tidak selalu dapat dikontrol kebenarannya. Jadi dia itu kebenarannya itu masih perlu dipertanyakan gitu. Terus di media sosial juga banyak sekali ujaran kebencian, hoax, dan provokasi akan memicu konflik. Jika tidak digunakan, jika tidak digunakan dengan cerdas, dapat mengerus solidaritas bangsa. Begitu. Lanjut, ada disintegrasi sosial. Gerakan separatis, konflik antar suku, agama, dan kelompok masyarakat menunjukkan masih adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Kesenjangan sosial dapat memicu rasa tidak adil dan rasa tidak diperhatikan oleh negara. Terus ada radikalisme, tumbuhnya paham radikalisme tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Hmm, iya bener banget. Karena Pancasila itu sifatnya apa? Moderat. Nah, radikalisme itu radikal, jadi tidak sejalan gitu. Perbedaan akan menjadi pemicu suatu konflik, melemahkan rasa kebersamaan, dan mengancam persatuan bangsa. Nah, jadi kalau bisa hindari ya sifat-sifat radikal ini. Lanjut, strategi penguatan identitas nasional. Nah, adapun strategi yang bisa kita ambil untuk menguatkan identitas nasional bangsa kita. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua ada pelestarian budaya lokal, yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Nah, di pendidikan kewarganegaraan kita bisa menerapkan seperti menanamkan sikap toleransi, cinta tanah air, tanggung jawab, dan gotong royong. Terus menciptakan warga negara bermoral dan berjiwa kebangsaan. Terus yang kedua itu di pelestarian budaya lokal. Kita bisa menerapkan upaya yang dapat dilestarikan seperti festival budaya, pengajaran seni di sekolah, dan lainnya. Budaya lokal yang hidup dan berkembang akan memperkaya budaya nasional, memperkuat jati diri bangsa, dan mencegah dominasi budaya asing. Terus yang ketiga ada kebijakan pemerintah, regulasi yang melindungi identitas nasional seperti UU Bahasa, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Kemajuan Kebudayaan yang bertujuan agar nilai-nilai luhur bangsa tetap menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Lanjut. Nah, kita sudah mencapai ujung acara, yang mana ada kesimpulan, yaitu kesimpulan yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya dapat dirangkum menjadi identitas nasional itu merupakan jati diri bangsa yang terbentuk dari nilai-nilai luhur seperti Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat kebangsaan yang menjadi dasar kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, identitas nasional sendiri itu perlu dijaga dan diperkuat. Identitas nasional sangat penting untuk mempertahankan persatuan menghadapi tantangan globalisasi serta membentuk karakter bangsa yang kuat, berdaulat, dan bermartabat.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.